Bayi mungil yang sehat cerdas. Siti Sarah pun lulus dari ujian. Tuhan kembali mempersaksikan kepada manusia bagaimana iman yang kokoh dapat membunuh rasa cemburu. Bagaimana iman harus ditempatkan di atas segala perasaan lainnya. Sarah telah lulus dan kini tiba gilirannya Hajar untuk diuji dan dicoba. Ketika Ismail masih bayi, dia dan ibunya Hajar ditinggalkan oleh sang ayahnya yang pergi mengembara menunaikan misi suci ilahi. Tidak ada yang ditinggalkan untuk Ismail dan ibunya, dan juga Ibrahim sang ayah pergi dengan tanpa bekal sedikit pun. Satu-satunya yang masih tertinggal dan mereka miliki hanyalah keimanan dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama yakin bahwa Allah pasti memelihara dan melindungi. Lama perpisahan antara ayah dan anak itu serta ibunya berlangsung. Bertahun-tahun sang anak mendambakan kembalinya sang ayah. Bertahun-tahun sang istri dengan penuh kerinduan menanti pulangnya sang suami terkasih. Dan Ibrahim pun cukup lama berkelana mencari informasi tentang di mana gerangan anak istrinya berada. Rupanya perpisahan yang cukup lama itu membuat suasana telah berubah. Hingga akhirnya Ibrahim mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Hajar dan Ismail berada di suatu tempat sedang mengembala. Tempat itu sekarang bernama Padang Arafah. Di padang itu pula lah dahulu, jauh sebelum Ibrahim, Nabi Allah Adam alaihissalam jumpa istrinya Hawa. Dan di Padang Arafah itu juga Ibrahim jumpa istri dan anaknya. Perjumpaan yang mengharukan, pertemuan yang amat mesra dan menggembirakan, pertemuan yang membuat mereka secara serempak mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, karena kecapean, mereka mampir dan bermalam di suatu tempat yang bernama Masyaril Haram. Dan di dalam tidurnya malam itulah kemudian Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah. Mimpi yang akan merenggut kemesraan dari pertemuan yang barusan terjadi. Mimpi yang akan menghancur luluhkan segala bentuk rasa gembira. Buah perjumpaan yang baru saja dipetik. Anak yang belum cukup puas jumpa dengan ayahnya. Istri yang belum cukup melepas rindu kepada suami tercinta akibat penantian yang cukup lama dan panjang. Juga sang ayah yang belum lepas lelahnya dari suatu perjalanan panjang dalam mengemban misi suci. Tiba-tiba pada malam yang kelam itu datanglah mimpi wahyu tersebut, bagaikan batu ujian yang besar yang harus segera ditaklukkan. Nabi Ibrahim tersentak dari tidurnya seraya membawa mimpi yang berisi perintah yang harus ditunaikan. Dengan ucapan yang amat tenang dan dalam situasi yang sangat arif, Ibrahim kemudian menceritakan mimpinya tadi ke telinga istrinya tersayang. Hajar sebagai seorang ibu dan manusia biasa terkesimak juga mendengar isi mimpi suaminya. Akan tetapi sensasi itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Mimpi yang merupakan titah ilahi yang terlebih dahsyat dari ledakan bom atom yang telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada peristiwa Perang Dunia dulu. Hanya dengan iman yang teguh kepada ilahi, Hajar berhasil menyadarkan dan menyabarkan dirinya. Dia pun pasrah dan sangat pasrah kepada kehendak ilahi. Maka betullah pengamatan Sarah yang telah menyuruh suaminya memperistrikan Hajar, wanita yang kerjanya hanya tahu mengurus dan mendidik anak, wanita yang tidak pandai berdebat, wanita yang menempatkan posisi perintah Allah di atas segala-galanya. Betullah pengamatan Sarah bahwa Hajar itulah merupakan profil wanita idaman kaum pria, wanita penyabar, setia dan tetap amanah ketika suaminya tidak berada di rumah. Hajar telah lulus dari ujian. Hajar memiliki iman yang mengagumkan, memiliki kesabaran sebagai seorang ibu yang amat mempesona. Masalah selanjutnya, bagaimana dengan sang anak Ismail? Dengan nada suara penuh kebapaan, penuh cinta kasih dan sayang, Ibrahim kemudian berucap
kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail yang sedang tumbuh menjadi remaja yang canggih cerdas, Ismail yang sedang mekar ceria, Ismail yang sedang memasuki usia kehidupan yang masih panjang, berpikir tenang sebentar sembari mencoba menghayati sabda Tuhan itu sampai ke saraf-sarafnya yang paling halus. Kemudian dia menatap wajah sang ayah yang tercinta itu, lalu dengan tenang dan penuh keyakinan serta istiqomah dia kemudian berkata, "Ya abati af'al ma tu'maru, satajduni insyaallah minas sabirin." Hai anakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pernyataan untuk menyembelih dan kesediaan untuk disembelih serta kesabaran sang ibu untuk melepas anak sibiran jantung untuk disembelih di tangan suaminya tercinta sungguh-sungguh hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki tingkat keimanan dan penyerahan diri kepada Allah yang tidak tanggung-tanggung. Dan terjadilah kemudian peristiwa penyembelihan itu. Namun pada saat pedang Nabi Ibrahim siap menetak putus leher anaknya, tiba-tiba wafadainahu bidabhin azim, maka Allah menggantikannya dengan sesembelihan yang agung. Ismail diselamatkan oleh Allah dan Nabiullah Ibrahim pun menyembelih seekor kibas atau biri-biri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Sarah, Hajar, Ibrahim dan Ismail memang hanyalah sebagian dari nama-nama manusia, tapi Sarah, Hajar, Ibrahim dan Ismail yang kemudian pada hari yang penuh keagungan ini kembali diperingati sejarahnya pada upacara solat Idul Kurban yang tadi pagi dilakukan oleh kita kaum muslimin sedunia ini, yang merupakan wakil daripada generasi-generasi penting sebagai warna manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Sarah yang telah berkurban mengatasi rasa dan melawan rasa segenap perasaan, telah menganjurkan suaminya beristri lagi untuk suatu kepentingan suci yang diembannya. Mungkinkah seusai upacara Idul Kurban tadi akan lahir pula Sarah-Sarah lain seperti seorang Sarah yang telah diuraikan kisahnya pada hari ini, yaitu sosok seorang istri yang telah dengan ikhlas dan rela menyuruh suaminya beristri lagi hanya untuk satu kepentingan suci. Demikian pula Hajar telah berkurban untuk tidak menangisi usahanya bertahun-tahun mendidik, menyayangi dan membesarkan Ismail, anak si mata wayang, dan kemudian mempertemukannya kembali dengan ayahnya. Dan semuanya itu harus berhenti sampai di sini hanya karena firman Allah memerintahkan anak itu harus disembelih. Masih mungkinkah pada zaman ini lahir Hajar yang lain? Nabiullah Ibrahim sebagaimana telah dikisahkan memang lahir, tumbuh, berjuang dan sukses di tengah kancah pengorbanan. Adakah sosok Ibrahim lainnya di tengah-tengah kehidupan kekinian? Dan masihkah pula ada Ismail lain di pentas kehidupan remaja kekinian seperti Ismail putra Ibrahim yang telah menerima berita berat buat seorang remaja di mana dia harus disembelih hanya untuk memenuhi perintah ilahi? Sudah barang tentu jawabannya sangat berpulang kepada pribadi kita masing-masing sesuai dengan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita kembali sempatkan secara benar arti kurban itu. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, kurban adalah salah satu bentuk usaha untuk bertaqarrub ilallah. Sedang orang-orang yang mendambakan untuk dekat Tuhannya sudah barang tentu siap memberikan apa saja yang paling dicintainya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. La yanalullahu lahumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Orang-orang yang dapat menunaikan ibadah kurban sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang memiliki kepercayaan akan benarnya datangnya hari kemudian. Tapi bagi mereka yang sering ragu dan lupa tentang tibanya hari akhirat, memang mudah hanyut dengan selera yang tak terkendali atas kelezatan bendawi. Dan ketika ia harus berhadapan dengan risiko, maka ia jadi pesimis, pengecut dan penakut. Karena itulah, mari kita luruskan keyakinan tentang tibanya hari akhirat, sehingga kita mampu mengendalikan selera bendawi yang berlebihan. Dengan penghayatan yang tepat tentang akhirat, maka akan tumbuh kesadaran dalam diri kita bahwa nilai eksistensi kita di dunia ini pada garis besarnya hanya diukur dalam dua hal, yaitu seberapa besar pengabdian dan penghambaan diri kita yang akan kita tunjukkan dan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, sebesar bagaimana pulakah manfaat yang telah kita berikan kepada sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasul, khairan nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ibrahim telah dengan ringan menunaikan titah Tuhan melalui mimpi yang benar, karena dia menganut kepercayaan bahwa itulah jalan yang paling tepat untuk memelihara dan lebih meningkatkan taqarrub ilallah. Ismail tanpa tanggung-tanggung menyerahkan hidupnya di bawah ketajaman pedang sang ayah, karena dia menganut kepercayaan bahwa itulah jalan yang sangat tepat untuk segera jumpa Tuhannya. Wahai muslimin muslimah sidang Jum'ah rahimakumullah, kita tidak diminta untuk menyuruh suami kita beristri lagi, tetapi berikanlah pengorbanan walaupun sedikit dengan jalan memberikan kesempatan kepada para suami untuk melaksanakan tugas-tugas mulia. Misalnya tugas bangsa negara dan terutama tugas agama. Kita tidak diminta agar anak yang kita cintai segera disembelih. Kita tidak dicoba dengan ujian yang telah dihadapkan kepada Sarah, Hajar, Ibrahim dan Ismail. Kita tidak diminta untuk melaksanakan sesuatu yang berat dan pelik seperti yang diberikan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Pada substansi lain, berkorban hakikatnya adalah mengabadikan nikmat. Misalnya, saat kita dianugerahi posisi jabatan dan kedudukan serta harta kekayaan yang melimpah, maka abadikanlah nikmat yang diterima sebagai kehidupan terbaik melalui pemanfaatan nikmat-nikmat tersebut untuk kemaslahatan pada sesama. Semoga semangat berkurban itu dapat kita miliki kembali secara bulat dan utuh, dan semoga semangat Sarah Hajar hidup di tengah-tengah zaman kekinian. Semoga seorang yang kurang lebih seusia Ibrahim dapat memetik sebesar-besarnya pelajaran dari Nabiullah Ibrahim itu. Semoga generasi yang merasa seusia dengan Ismail mengalirkan dalam dirinya semangat anak laki-laki Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqimu wa'tadilu. Luruskan dan rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين